warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diulan Senyata dengan NIM 2650057 kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview materi manajemen proyek, yaitu manajemen risiko proyek. Risiko atau problem. Masalah secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah, karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen kritis. Sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan yang akan terjadi pada saat nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. 1. Efek berkaitan dengan positif maupun negatif. Bahkan keduanya, efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Kedua, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi, kurangnya informasi berkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensi, atau kemungkinan sesuatu yang terjadi. 3. Sasaran merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Risiko. Menurut kamus, risiko dalam kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko. Berikut adalah diagram dari manajemen risiko. Dalam mengelola perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek, yaitu 1. Merencanakan manajemen risiko dengan menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Kedua, identifikasi risiko, yaitu menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Ketiga, melakukan analisa risiko kualitatif, yaitu memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Kemudian, melakukan analisa risiko secara kuantitatif, yaitu mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek. Kemudian, merencanakan respon terhadap risiko, yaitu mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Kemudian, monitoring dan pengendalian risiko. Memonitoring risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek.
Perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu input, teknik, dan output. Inputnya yaitu faktor lingkungan, akses proses organisasi, pernyataan ruangan lingkup proyek, dan rencana manajemen proyek. Teknik, planning, meeting, dan analisis. Outputnya yaitu rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, dan definisi peluang dan dampak risiko. Identifikasi risiko. Terdapat juga input, teknik, dan output. Faktor lingkungan, akses organisasi, akses proses organisasi, pernyataan lingkungan, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, dan rencana manajemen risiko. Teknik, documentation review, brainstorming, Delphi, interview, root cause identification, SWOT, analysis checklist, teknik diagram. Output, risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, dan kategori risiko yang update. Analisis risiko kualitatif. Berikut adalah analisis risiko kualitatif. Berikut adalah analisis dari risiko kuantitatif. Rencana respon risiko, yaitu di input risk management project, risk management plan, risk register. Teknik, strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon dan kontingen. Outputnya yaitu risk register update, project management plan updates, dan risk related contractual agreement. Pengendalian dan monitoring risiko. Berikut adalah input, teknik, dan output dari pengendalian dan monitoring risiko. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh suatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid, menghindari risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan. Mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, memindahkan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate adalah pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa risiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Exploit adalah strategi yang memastikan bahwa kesempatan risiko positif dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan sumber daya manusia yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share lokasi kepastian kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company, joint venture, enhancement, yaitu memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari risiko terdampak
dari resiko berdampak positif. Perencanaan manajemen resiko yaitu output dokumen rencana pengembalian resiko, berisi prosedur untuk mengelola resiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen resiko yaitu metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori resiko, dampak dan probabilitas resiko, dan dokumentasi resiko. Rencana kontingensi yaitu rencana kontingensi adalah aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko yaitu risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risk breakdown structure, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Berikut adalah contoh risk breakdown structure. Potensi risiko negatif dikatakan dengan convergent area. Berikut adalah gambar tabel dari convergent area dan risiko negatifnya. Identifikasi risiko yaitu pertama, risiko memahami potensi kejadian yang dapat menghambat dan membantu sebuah proyek. Kedua, alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko yaitu 1. Brainstorming, DLP, ketiga interview, dan keempat analisis SWOT. Brainstorming yaitu membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menentukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messenger. SWOT atau analisa SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, and threats, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk Register yaitu dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk Event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Berikut adalah contoh dari Risk Register. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contoh dari matriks probabilitas. Analisis kuantitatif risiko. Metode yang digunakan yaitu analisis regression tree, simulasi, dan analisa sensitivitas. Decision tree dan expected monetary value atau EMF. Decision tree adalah gambaran diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi hasilnya belum pasti. Menghitung EMF. 1. Tahapan menghitung estimate monetary value. 1. Memasukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. 3. Kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif atau opportunity, nilai EMF adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai EMF adalah negatif.
Strategi respon terhadap resiko negatif. Risk avoidance mengeliminasi kemungkinan terjadinya resiko. Risk reduction menerima risiko dengan cara tingkat keparahan dari keterjadian risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko memastikan semua hal telah disiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagikan risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Strategi respon terhadap risiko positif lanjutan. Meningkatkan risiko. Usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual. Risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV di dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai materi review ke-9. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.